Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wadai Kasjani dari Prodi Manajemen dengan NIM 1120177. Nah, untuk sini saya akan mengulas UAS manajemen proyek. Untuk soal yang pertama itu menurut saya benar karena terdapat 4 strategi respon umum yang digunakan dalam menghadapi resiko negatif dalam pengelolaan proyek strategi. Nah, untuk yang pertama itu ada risk avoidance, penghindaran resiko, dan yang kedua itu ada risk acceptance, penerimaan resiko, dan ada juga risk transfer, pemindahan resiko. Yang keempat ada risk mitigation, pengurangan resiko. Nah, untuk yang kedua ini menurut saya benar juga karena jika varian jadwal SV itu bernilai positif dan variabel biaya atau CV menunjukkan nilai 0, itu berarti proyek telah terlaksana lebih cepat dari jadwal dengan biaya yang sesuai dengan anggaran. Nah, untuk soal selanjutnya yang ketiga, menurut saya itu juga benar. Konflik seringkali dapat menghasilkan beberapa hal yang penting seperti munculnya ide baru, alternatif solusi, motivasi untuk bekerja lebih keras, dan kolaborasi yang lebih baik. Ketika terjadi konflik, perbedaan pendapat atau sudut pandang yang berbeda dapat memicu diskusi yang konstruktif dan memungkinkan tim untuk mengeksplorasi opsi-opsi yang lebih luas. Untuk yang selanjutnya itu penjelasan dari apa itu ACWP. Nah, untuk ACWP ini actual cost of work performance, yaitu biaya aktual yang telah dikeluarkan untuk menyesuaikan pekerjaan pada suatu titik waktu tertentu. Nah, ACWP ini mengukur jumlah biaya yang telah dikeluarkan sejauh ini dalam proyek. Nah, untuk BCWS ini budgeting cost of work schedule, merupakan biaya yang telah dianggarkan untuk menyelesaikan pekerjaan pada suatu titik waktu tertentu. Nah, BCWS ini menggambarkan biaya yang seharusnya telah dikeluarkan berdasarkan rencana jadwal. Nah, yang selanjutnya ini ada BCWP. BCWP ini merupakan biaya yang seharusnya telah dikeluarkan berdasarkan rencana jadwal pada suatu titik waktu tertentu. BCWP ini mengukur nilai pekerjaan yang seharusnya telah diselesaikan berdasarkan rencana anggaran. Nah, untuk ECPI, Cost Performance Index, adalah rasio antara BCWP dan ACWP. Digunakan untuk mengukur kinerja biaya proyek. Jika ACPI ini bernilai lebih dari 1, itu menunjukkan bahwa proyek sedang berjalan di bawah anggaran. Jika ACPI bernilai kurang dari 1, itu menunjukkan bahwa proyek sedang berjalan melebihi anggaran. Nah, untuk SPI, Schedule Performance Index, SPI adalah rasio antara BCWP dan BCWS. SPI ini digunakan untuk mengukur kinerja jadwal proyek. Jika SPI bernilai lebih dari 1, itu menunjukkan bahwa proyek sedang berjalan lebih cepat dari jadwal yang direncanakan. Jika SPI bernilai kurang dari 1, menunjukkan bahwa proyek sedang berjalan lebih lambat dari jadwal yang direncanakan. Nah, untuk yang selanjutnya itu salah satu karakter proyek. Nah, mengapa proyek harus dihentikan atau ditutup? Itu ada beberapa alasan. Yang pertama yaitu mencapai tujuan. Proyek ini memiliki tujuan untuk
yang sudah ditetapkan sesuai dengan yang ditetapkan. Setelah tujuan tercapai, proyek ini dianggap selesai dan perlu ditutup secara formal. Dan yang kedua itu ada penggunaan sumber daya. Proyek menggunakan sumber daya ini termasuk tenaga kerja, waktu, dan anggaran. Setelah proyek selesai, sumber daya tersebut dapat dialokasikan ke proyek lain atau kegiatan lain yang lebih produktif. Dan yang terakhir itu ada evaluasi dan pembelajaran. Proses penutupan proyek memungkinkan tim untuk melakukan evaluasi, mengevaluasi pencapaian dan mempelajari pelajaran yang telah diterapkan pada proyek yang di masa depan. Penutupan yang baik untuk mencakup dokumentasi dan penyelesaian administratif proyek. Dan juga ada alasan mengapa menutup proyek, berikan alasannya. Nah, yang pertama ini ada tujuan proyek terpenuhi. Proyek dapat ditutup ketika tujuan yang ditetapkan telah tercapai. Misalnya, jika proyek pembangunan sebuah gedung telah selesai dan sesuai dengan spesifikasi yang ditetapkan, maka proyek tersebut dapat ditutup. Untuk yang kedua, keputusan bisnis. Terkadang perusahaan atau organisasi dapat memutuskan untuk menghentikan proyek karena alasan bisnis yang berubah atau prioritas yang bergeser. Mungkin ada perubahan strategi atau keuangan yang menyebabkan penghentian proyek agar sumber daya dapat dialokasikan ke proyek lain yang lebih menguntungkan atau prioritas yang lebih tinggi. Dan yang ketiga itu tidak memenuhi kriteria keberlanjutan. Proyek dapat ditutup jika tidak memenuhi kriteria keberlangsungan yang ditetapkan oleh pihak berwenang atau regulator. Misalnya proyek infrastruktur yang melanggar peraturan lingkungan atau proyek yang tidak mematuhi persyaratan keamanan dapat dihentikan untuk menjaga keberlanjutan dan keselamatan. Yang keempat ada keterlambatan atau kebutuhan yang signifikan. Jika proyek mengalami keterlambatan yang signifikan atau terjebak dalam kebuntuan yang tidak dapat diatasi, maka penghentian proyek bisa menjadi pilihan terbaik. Hal itu dilakukan untuk menghindari kerugian yang lebih lanjut dan untuk memfokuskan sumber daya pada proyek yang lebih berhasil. Dan untuk yang kelima, perubahan kebijakan atau hukum. Proyek dapat dihentikan karena adanya perubahan kebijakan pemerintah atau perubahan hukum yang mempengaruhi jalan proyek. Misalnya, jika undang-undang atau regulasi baru mengubah persyaratan atau melarang kegiatan proyek, maka proyek tersebut mungkin harus dihentikan. Nah, yang selanjutnya ini ada perbandingan antara proyek 1 dan proyek 2. Nah, ini saya sudah melakukan perhitungan. Kesimpulannya dapat disimpulkan itu, kalau melihat dari keuntungan finansial, maka proyek 2 itu lebih baik untuk dieksekusikan. Nah, yang selanjutnya itu dua permasalahan atau konstrain umum dalam penjadwalan proyek. Yang pertama itu kendala waktu, yang kedua itu kendala sumber daya. Nah, segitu saja penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.